Salam semuanya. Selamat datang di channel Kerajaan Yesus. Kali ini pengisiannya ialah tentang kesaksian. Kesaksian amatlah perlu agar orang yang tidak percaya akan beriman kepada Yesus apabila mendengar kesaksian. Kesaksian juga boleh menguatkan lagi iman orang yang percaya akan Yesus Kristus. Melalui kesaksian juga ia dapat membuktikan kekuasaan, kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan ini pastinya membuat iman bertumbuh dengan baik apabila kita mendengar atau melihat kesaksian. Ada berbagai-bagai cara atau peristiwa Tuhan gunakan agar orang bertobat lalu memberi kesaksian. Orang yang memberi kesaksian itu biasanya dulu dia jahat, kejam, penjinak, atau bergaul dengan kuasa gelap. Lalu ia berubah setelah mengenal Yesus Kristus. Memang ada kesaksian yang menarik perhatian orang ramai. Ia buat orang ramai dan umat yakin dan iman bertambah. Dan ada berbagai-bagai laluan untuk membuat kesaksian. Misalnya melalui program-program yang gereja adakan, melalui ceramah-ceramah, melalui Facebook, Instagram, blog, YouTube, TikTok, dan lain-lain lagi. Terdapat ramai orang yang terkenal karena telah membuat kesaksian. Mereka amat dikenali dan kesaksian-kesaksian mereka amat berkesan. Biasanya kesaksian yang amat berkesan ialah terdiri dari orang yang dahulunya pengamal kuasa gelap atau ilmu hitam, penjenayah besar, huak lampau, dan yang terselamat dari maut. Namun kita harus bijak menapis kenyataan, nasihat, ajakan yang boleh memisungkan kita. Kita haruslah bijak menilai kenyataan, nasihat, dan ajakan mereka yang bercanggah dari isi Alkitab. Contohnya, orang yang membuat kesaksian itu sampai-sampai tidak sadar menghujat, memperleke, memperkecilkan Maria, Yosef, atau mana-mana nama yang ada dalam Alkitab, atau mana-mana ayat doa yang ada dalam Alkitab. Nama-nama orang benar yang taat kepada Allah yang Maha Kuasa yang tertulis di Alkitab seperti Maria, Yosef, dan lain-lain lagi nama adalah panduan kita untuk mengimani Allah yang Maha Kuasa melalui Yesus Kristus. Dan nama mereka ini sememang pun tertulis di Alkitab. Sedangkan orang-orang yang memberi kesaksian itu tidak ada nama mereka di dalam Alkitab. Dan tidak ada penulisan mereka di dalam Alkitab. Dan mereka tidak menyadari mereka telah memberi nasihat, ajakan, dan kenyataan yang bercanggah dari dalam isi Alkitab. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus bijak menilai kesaksian-kesaksian yang amat berkesan itu. Abaikan sahaja kesaksian, kenyataan, ajakan yang tidak ada di dalam Alkitab. Namun bukanlah maksud saya kita membuang semuanya kesaksian seseorang itu. Kita harus mengambil kesaksiannya yang baik demi untuk perkembangan iman kita. Dan mana-mana yang tidak sesuai kita abaikan saja. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena angkara iblis. Iblis akan bekerja lebih keras, berganda-ganda lebih keras untuk menawan semula orang yang telah bertobat. Sudah pasti tujuan utama iblis ialah untuk menggagalkan rencana Allah, yang mana Allah Bapa yang Maha Kuasa mahu ciptaannya beriman kepadanya. Iblis mahu semua orang menjadi miliknya dan bukan milik Yesus Kristus. Apatah lagi yang dahulu orang-orang yang membuat kesaksian ini adalah miliknya
dan kini menjadi milik Yesus, sudah pasti iblis mau merebut orang ini agar menjadi miliknya semula. Jadi iblis boleh memperalatkan orang ini melalui kesaksian-kesaksiannya, karena iblis ini memang amat licik. Oleh itu, kita berdoalah dan meminta kebijaksanaan agar Roh Kudus membantu kita menilai di mana yang perlu dan di mana yang harus diabaikan. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga pengisian dalam channel ini membantu kita dalam kehidupan seharian kita. Semoga di dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, memberkati kita semua.